Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan langkah-langkah analisis regresi linear sederhana. Jadi di sini sudah ada data. Di sini kita akan menganalisis data dari penelitian yang berjudul hubungan antara jumlah jam belajar siswa per minggu dengan nilai ujian matematika. Nah, di sini ada 12 data, 12 siswa, dan variabel bebasnya itu jam belajar per minggu. Variabel terikatnya itu nilai ujian matematika. Untuk mengeluarkan data regresinya, jadi kita akan menggunakan data analisis. Jadi yang pertama kita tab data, kemudian data analisis, lalu kita scroll, kita pilih regression. Setelah itu oke. Nah, di sini ada range Y. Jadi kita blok bagian variabel Y-nya. Dan ini ada range X, kita blok juga untuk variabel X-nya. Nah, kemudian kita checklist residual. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada outputnya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan uji normalitasnya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan uji normalitas, menggunakan data residual. Ini kita copy saja predikat Y dan residual, kita copy saja ke sini. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita akan membutuhkan data nilai galat. Jadi nilai galat itu didapatkan dengan cara mengurutkan nilai residual dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kita bisa copy terlebih dahulu nilai residualnya ke tempat yang lain untuk mengurutkannya. Kita urutkan dulu, kita klik home, langsung kita klik sort and filter, dan pilih sort small to largest. Nah, ini sudah tersusun dari yang terkecil hingga terbesar. Sekarang kita copy ke kolom galat. Nah, sudah ada nilai galatnya. Sekarang kita akan mencari nilai ZI-nya. Jadi ZI-nya itu didapatkan dengan mengurangkan setiap nilai galatnya dengan nilai rata-rata, lalu dibagi dengan standar deviasi. Jadi terlebih dahulu kita mencari nilai rata-ratanya dulu. Oke, sama dengan scratch. Lalu kita blok semua nilai galat, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi sudah ada nilai rata-ratanya. Kemudian kita cari lagi nilai standar deviasi, sama dengan STDV, kemudian blok seluruh nilai galat, kolom galat, tutup kurung, dan enter. Sudah ada nilai standar deviasinya. Sekarang kita akan mengisi nilai ZI-nya. Nah, untuk nilai ZI sama dengan nilai galat dikurang dengan rata-rata.
dibagi standar deviasi. Dan kita kunci. Kita bisa menggunakan F4. Lalu kita enter. Nah, sekarang tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, sudah. Selanjutnya kita mencari nilai FZI sama dengan, lalu kita ketikkan norms this, yang ini norms this, dan nilai ZI, kemudian tutup kurung dan enter. Sekarang tinggal tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari lagi nilai SZI. Nah, kita mencari nilai SZI ini dengan 1 dibagi dengan jumlah data. Oke, jadi jumlah datanya di sini ada 12. Nah, sekarang kita ketikkan sama dengan 1 dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada 12. Lalu kita enter. Sekarang kita tarik ke bawah. Ya, sudah dapat hasilnya. Dan yang terakhir itu, kolom terakhir itu nilai absolut F dikurang S. Jadi cara mencari nilai absolut itu sama dengan, dan ketikkan ABS, lalu FZI dikurang SZI, kurung, enter. Sekarang kita tarik ke bawah. Nah, sekarang L hitung yang dimana nilai maksimum dari nilai absolut hasil pengurangan F kurang S. Jadi rumusnya itu sama dengan, kita ketik max dan kita blok kolom absolutnya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi di sini kita sudah dapat hitungnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Jadi sebelum kita melakukan uji linearitas, kita akan mengurutkan dulu X-nya dari urutan terkecil hingga urutan terbesar. Pertama-tama kita copy dulu. Kita pindah dulu ke tempat lain. Setelah itu kita klik sort and filter, lalu pilih sort. Nah, ini sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita copy dan sini kita tempelkan. Oke, jadi ini sudah terurut. Di sini kita urutkan dulu untuk melihat yang mana yang sama dan yang mana yang tidak sama. Untuk data yang sama kita bisa gabungkan nanti. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6.
Nah, sekarang yang kita cari yang pertama itu adalah nilai Y kuadratnya. Jadi cara mendapatkan nilai Y kuadratnya itu sama dengan nilai Y kuadrat 2 kita tarik. Ini pun juga sama. Oke, supaya lebih kita kasih warna dulu. Sama dengan ditambah satu kelompoknya, kemudian kita kuadratkan. Yang berikutnya kelompok kedua sama seperti tadi sih, sama dengan kelompok pertama ditambah kelompok kedua ditambah kelompok ketiga. Kuadrat n-nya ini ada 2, kedua itu ada 3, dan X yang kelompok ketiga itu ada 2, X yang kelompok keempat itu ada 2, dan X yang kelompok kelima juga ada 2. Selanjutnya kita cari, jadi nilainya sama dengan untuk pertama ditambah yang di bawahnya, kemudian dikurang ini, kemudian dibagi dengan n-nya. N-nya itu di G6. N untuk data awalnya tadi 12 dikurang dengan 6. Nah, sekarang nilai yang ini sama dengan detik nilai K dikurang dengan 2. 6, nilai K-nya adalah 6 dikurang dengan 2. 4 hasilnya. Sama dengan kita tambahkan semua yang ini sampai yang di 0,5 ditambahkan. Sama dengan jumlah koefisiennya yang ini dikurang dengan jumlah kuadrat galak, dan enter. Sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Oke, tinggal kita tarik saja. Sekarang kita menentukan nilai F. Jadi sama dengan yang ini dibagi dengan ini. Jadi kita sudah dapat nilai F-nya itu minus 1,5057. Selanjutnya kita mencari nilai F tabel yang ini. Cara mencari nilai F tabel ini, kita bisa langsung menggunakan fungsi fin. Dalam kurung 0,05 derajat bebas yang pertama, yang ini
dan derajat bebas yang kedua yang ini. Lalu tutup kurung. Nah, kita dapatkan nilai F hitung itu kurang dari nilai F tabel. Jadi karena maka kesimpulannya, karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka keputusannya hal itu diterima. Atau persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Untuk uji linearitas analisis regresi ini dia terpenuhi. Nah, sekarang kita akan melakukan uji yang terakhir, yaitu uji heterokedaktis. Nah, sekarang kita akan mencari nilai absolutnya atau nilai mutlaknya, yaitu sama dengan kita akan menggunakan fungsi ABS. Lalu kita klik yang ini, residual, lalu kita enter. Setelah itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Setelah itu kita melakukan analisis regresi seperti biasa, yaitu kita tap data, kemudian data analisis, kita pilih regression, oke. Dan untuk variance-nya itu nilai absolut, jadi kita blok nilai absolutnya. Untuk nilai X-nya itu tetap yang ini, nilai variabel bebas. Kemudian kita langsung klik OK. Kita tidak perlu lagi memakai residual. Kita klik OK, muncul datanya. Jadi kita akan fokus saja dengan data yang ini. Nah, sekarang yang kita lihat, yang akan kita perhatikan berarti yang ini, dan nilai p-value-nya. Nah, sekarang kita lihat nilai p-value-nya adalah 0,3028 dan nilai apa yang digunakan itu 0,05. Dan di sini jelas bahwa p-value-nya itu lebih besar daripada alpha. Itu berarti 5H0, atau bisa dikatakan tidak ada gejala heterokedaktis. Jadi itulah video analisis regresi. Mungkin itu saja. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.